Harapan saya dengan adanya Rakernas kedua ini kan, kita memberikan semangat kepada teman-teman pejabat pembuat akte tanah untuk bisa hadir di acara tersebut dengan alasan bahwa acara ini adalah acara untuk kita, oleh kita, dan banyak memang yang harus kita rapatkan atau kita inginkan mengenai di Rakernas nanti itu. Salah satunya adalah mengenai yang paling ini adalah majelis atau dewan kehormatan atau pengawas PPAT yang alhamdulillah kemarin kita udah dua hari berturut-turut kita sounding dengan dari Kementerian ATR ya kan, pusat, membicarakan itu mengenai rumusan-rumusan apa yang harus kita lakukan. Dan ini supaya nanti semua teman-teman para pejuang pembuat akte tanah ini mereka sama-sama mengetahui kan, bahwa nanti itu akan ada majelis kehormatan PPAT ke depannya ya? Ke depannya itu lokalisasi sosial ya kan, karena yang ramuan dari sana kita hanya memberikan sumbang saran kepada Kementerian ATR ya kan, yang sepenuhnya itu adalah dari Kementerian ATR, dan alhamdulillah kita bisa kerjasama ya kan, iniin bahwa apa bentuknya bagaimana ya kan, ya saya nggak bisa sebutin sekarang, nanti kita sosialisasikan pada saat nanti ya memang kalau saya ingin untuk menjadi seorang ketua atau pengurus ini, apalagi di PP Pusat, ya saya sadari itu memang harus full time, karena kalau setengah-setengah nggak akan bisa tercapai. Ya, jadi kalau ada yang mau menjadi ketua ya kan, atau menjadi pengurus di pengurus pusat PP4 khususnya ini, mereka siap nggak mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran full. Jangan seperti hangat-hangat hayam. Ya kan? Pada saat dia mau datang, pada saat dia mau menjadi ini, dia menggiring teman-teman sebanyak-banyaknya, tapi pada saat udah jadi, ya kan, dia terlena. Nah, jadi yang paling penting adalah sebelum kita ini, tanyakan dulu pada diri kita, siap nggak untuk semua meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran ini, ya kan, untuk kepentingan anggota. Kalau memang udah siap, ya kan, saya yakin itu bisa IPAT ini akan lebih maju. Memang di sini perlunya komunikasi sebenarnya sih ya. Yang seorang pengurus PP Pusat ya kan harus banyak berkomunikasi dengan Badan Pertanahan Nasional atau ATR ini, Kementerian ATR. Ya kan? Nah, termasuk juga sama di tingkat wilayah, pengurus di tingkat wilayah dan tingkat daerah. Kalau ini permasalahan ini kan timbul ya memang karena kita ada miskomunikasi. Miskomunikasi. Nah, kemudian mengenai miskomunikasi dalam hal sosialisasi mengenai peraturan, aturan-aturan yang ada. Jadi pemahaman inilah yang harus kita satu pahamkan dulu. Nah, ini pun harus berjenjang, harusnya kan dari daerah, dari pusat ke wilayah sampai ke daerah. Gitu. Nah, seperti ini kita juga nggak berani mensosialisasikan nanti setelah Rakernas baru kita berani mensosialisasikan ini loh aturan main sekarang ya kan, untuk PPATN ini. Gitu. Menindaklanjuti dari komunikasi antara PP4 dengan Kementerian. Dan Kementerian ATR ya. Dan kita pun akan ditindaklanjuti sampai ke bawah. Gitu. Kalau kita di pusat aja ya kan yang udah harmonis misalnya kan antara kementerian dan PP4, sementara di bawah tidak bisa memainkan, ya tetap ini masalah akan timbul terus. Gitu. Oh dong, pasti. Tapi bukan hanya link ya kan. Tadi saya bilang masalah pertama adalah waktu, kan? Tenaga itu harus berani mengorbankan kan semuanya. Nah kemudian link juga pasti, ya, harus punya banyak linknya di mana ya. Jangan sampai kalau ya maaf aja ada masalah daerah ya, lain gitu daerah lain ya tidak bisa diatasi ya kan karena nggak ada link. Link di sini salah satunya kuncinya tetap harus bagaimana PP dengan Pengwil ini komunikasi harus benar-benar terjaga.
Nah, kemudian dari Pengwil ke Pengda juga sama. Karena yang paling pokok dasarnya adalah di Pengda ini. Ya kan? Dia bisa mau ini teman-temannya kan. Aspirasi teman-temannya bagaimana ini permasalahan kan. Nah, sementara kita yang kita iniin sekarang ini kan contoh yang dari pengayoman aja, karena saya di bidang pengayoman, ya kan? Permasalahan ini banyak sekali memang. Tapi di sisi lain, ini adalah mengenai pemahamannya yang kurang dari teman-teman anggota. Apa itu pemahaman mengenai peraturan-aturan? Nah, aturan juga harus kita pahami juga dengan nilai-nilai kepatutan yang berlaku di masyarakat setempat. Jangan kita bicara ini aturan PP-nya begini, aturan perundang-undangnya begini, tapi kalau tidak laik dengan di wilayahnya, nilai kepatutan di masyarakat bagaimana? Ya, Itu kan? enggak, gini, kita kembali lagi, sebenarnya kita di komunikasi, ya kan? Jujur kita selama ini, alhamdulillah kepengurusan Sapran ini kita komunikasi terus ya, dengan Kementerian ATR, ya kan? Tapi kita memang nggak pernah sering publis mengenai ini. Nah, karena ada sifat-sifat dari kementerian ini yang tidak bisa kita iniin dulu Secara umum ya? umum kan? Paling kita hanya foto-foto aja kan gitu. Nah, kalau kita divideokan semuanya sebenarnya ini kalau kita mau di-sharekan ya kan, itu bisa tahu bagaimana kita ini sebenarnya. Nah, kita udah bekerja ya kan sedemikian rupa kan gitu ya, seini mungkin ya kan, semaksimal mungkin. Cuma pendalanya tadi komunikasi ini yang ya tadi, kemudian mengenai otoritas atau kewenangan. Di sini yang mengeluarkan aturan adalah kementerian, bukan kita kecolongan, tapi otoritasnya kan mereka kewenangan. Kita udah diajak komunikasi, kita memberikan saran kepada kementerian kan, gitu. Ya, tapi ingat, ini siapa yang ininya di sana, gitu kan? Kita nggak bisa Ngambil keputusan ininya kan. Tapi kalau kita dimintai pendapat atau saran oleh kementerian, kita sering, ya kan? Jangankan dari Kementerian ATR kan, dari lembaga-lembaga lain juga kita sering. Misalnya dari Kejaksaan Agung, ya kan? Kemudian dari mana? Kepolisian apalagi, ya. Kita sering malah kita sering diajak diskusi bareng atau kita memberikan pemahaman kepada anggota Polri. Nah, terus kepada yang sekarang yang terbaru adalah dengan PPATK. Gitu kan. Gitu. Ini bagaimana sih caranya pelaporan itu yang benar itu bagaimana? Nah, ini kan yang belum yang dari pusat ini udah sampai ke pusat, ini udah sampai ke wilayah. Nah, wilayahnya belum menyampaikan tuh. Nah, inilah di sini yang menjadi ya kita nggak bisa ini menyalahkan siapa yang salah. Tapi yang paling jelas bahwa semua ini adalah kita harus sadar kita semua adalah sama-sama anggota notaris atau PPAT. Nah, waktu kita kadang-kadang yang makanya tadi saya bilang ini sebagai pengurus itu kita siap nggak dengan semua itu dulu kan? Karena ini masalahnya kan kalau kita emang sebenarnya tiap hari kita ada update terus loh aturan. Iya, betul. Ya kan? Betul. Nah, kita pun juga hampir ya kalau sekarang hampir seminggu sekali ya, yang kemarin-kemarin ini seminggu 2 hari kita diskusi dengan kementerian ATR kan, gitu. Jadi sekali lagi kita udah berusaha semaksimal mungkin mengenai aturan-aturan itu sebagaimana kan gitu. Nah, yang kita ingin buktikan nanti adalah pada saat nanti di Bali nanti ada mengenai sosialisasi mengenai majelis kehormatan ini. Sebenarnya lagi kalau ini sih sebenarnya ini aspirasi dari bawah ya. Kita sebenarnya bukan inisiatif dari kita pengen seperti begini. Ya, kita sebelum rakernas ini kita kan minta pendapat-pendapat dari mereka, apa sih yang perlu kita aspirasi dari mereka ini, dari Pengda, dari Pengwil kan gitu. Kita ramu. Nah, kita akan nanti diputuskan di rakernas ini masalah setuju atau tidak. Betul. Ya kan? Jadi jangan kita negatif thinking berpikir bahwa ini adalah iniannya pengurus pusat. Tidak sama sekali. Tapi kita ini semuanya adalah aspirasi dari bawah karena kita sering ke daerah kan. Kita ingin
mereka maunya seperti bagaimana, baik secara langsung maupun tidak langsung usulan itu. Ya. Nah, kembali lagi ke masalah tadi, mungkin di sini ada 50 plus 1 Pengda, 51 plus Pengwin. Kalau kita 13 Pengwil, 51 plus 1 Pengda ya. Ya, maksudnya gini, kalau kita berpikir positif, ya kan, ini masukan yang sangat bagus. Kenapa? Masa sih calon ketua nggak dikenal? Ya kan, siapa sih orang itu? Ya kan. Nah, terus apa sih yang telah diperbuat? Ya kan, baik di daerahnya maupun di ini kan. Mereka pengen tahu dong. Ya, pasti. Nah, untuk tahu itu mereka harus kenal. Ya kan? Jadi kenal ini bukan pada saat mau pencalonan mereka ke daerah. Belusukan lah ya. Nah, pada saat itu kalau kita pengen merubah image itu, bagaimana sih caranya kita ini merubah bahwa kita dikenal oleh masyarakat ini bukan karena kita apa sih yang telah perbuat ini, bukan untuk pencitraan dalam rangka untuk menjadi ketua, ya kan? Tapi kita karena sesama rekan kita berbuat bagaimana sih membantu sesama itu, membantu share ya kan dengan teman-teman ini, berbagi pengalaman dan lain-lainnya agar kita sama-sama menjalani profesi ini dengan aman, tenang dan nyaman. Gitu. Jadi berpikirlah positif itu di sana kan gitu. Memang kalau ranah di sini kalau kita berpikir masalah negatif, kita dipolitisasi dengan macam-macam kan ini. Betul. Nah, tapi kembali ke arah itu kayaknya sih enggak sih ya. Tapi kembali lagi nanti di Rakernas itulah yang menjadi putusan ini apakah diterima atau tidak.